Memasuki usia 30-an, apakah sudah beresiko osteoporosis? Namun beberapa orang bisa kehilangan kepadatan tulang lebih cepat dari biasanya. Kalsium adalah mineral yang sangat penting untuk kesehatan tulang, memperkuat struktur tulang sehingga pembentukannya dapat berjalan dengan optimal. Vitamin B2 membantu penyerapan kalsium ke dalam tubuh. Vitamin K2-MK7 membantu penyerapan kalsium secara maksimal ke dalam tulang. Vitamin K2-MK7 juga membantu meningkatkan kepadatan mineral tulang. Halo, masih di Fulana Channel bersama saya Rini. Di sini saya tentunya sudah bersama dengan Pak Handi. Beliau merupakan bisnis development-nya yang bertanggung jawab dalam proses penyediaan bahan baku untuk produk Vitalbond. Halo, selamat siang Pak Handi. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, selamat siang. Kabar baik. Pak Handi, untuk Vitalbond sendiri boleh dibantu dijelaskan bahan bakunya berasal dari mana saja ya? Ya, jadi untuk Vitalbond itu sendiri, kita ada beberapa bahan-bahan utama yang kita pakai. Seperti misalnya vitamin D2, kemudian ada selenium dan zinc. Nah, itu kita menggunakan dari Lalmin, trademarknya. Nah, itu berasal dari Laleman, itu berasal dari Estonia. Kemudian untuk vitamin K2, kita dari trademark K2 Vital, itu dari Kappa Bioscience, itu Norway. Kemudian untuk kalsium dan magnesium, ini kita dari trademark Calcified Atlantic Seaweed, itu dari Studi Pharma, India. Kemudian untuk kualitas bahan bakunya seperti apa Pak? Boleh bantu dijelaskan? Ya, jadi tentunya kita memilih bahan baku yang berkualitas, yang gak cuman bermanfaat, tapi juga punya value dan untuk lebih safety-nya lebih kita pertimbangkan. Seperti misalnya kalsium dan magnesium. Ini kita gunakan dari bahan Calcified Atlantic Seaweed. Nah, itu berasal dari red algae atau ganggang merah, yang mana ini prosesnya itu hanya seperti harvesting, kemudian juga kita milling dan juga kita ayak, dan tidak ada penambahan seperti solvent, sehingga kualitas bahan baku itu tetap terjaga dan bebas dari karsinogenik. Dan juga kelebihan dari Calcified Atlantic Seaweed ini, dia itu karena berasal dari alga, bisa digunakan untuk vegan. Jadi nggak perlu khawatir untuk yang diet yang nggak bisa makan daging. Kemudian juga dia memiliki sifat yang dengan luas permukaan yang besar, sehingga absorpsi ke dalam tubuh itu akan lebih luas. Kemudian untuk vitamin D2, selenium dan zinc itu dari Lalmin. Jadi Lalmin itu adalah bukan dari yeast, Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini dia itu dengan penumbuhan yeast yang diperkaya dengan vitamin dan mineral, sehingga vitamin dan mineral yang dihasilkan itu dari bahan yeast yang bisa digunakan untuk ke vegan. Jadi kalau misalnya vitamin D itu umumnya dari bahan-bahan hewani, tentunya ini kan nggak boleh dikonsumsi oleh masyarakat yang vegan. Tapi dengan bahan vitamin D yang dari yeast, ini bisa untuk vegan dan juga tentunya halal. Dan yang ketiga untuk vitamin K2, ini berasal dari dari Kappa Bioscience, yang mana vitamin K2-nya itu memiliki keunggulan seperti bentuk vitamin K2 microencapsulate. Jadi vitamin K2 yang kita pakai itu tidak seperti vitamin K2 pada umumnya. Vitamin K2 umumnya itu jika dikombinasi dengan mineral atau dengan suhu ekstrim, suhu panas atau terkena sinar matahari, itu kadar vitamin K2-nya itu akan menurun. Tetapi dengan vitamin K2 yang kita gunakan microencapsulate, ini stabilitasnya itu akan lebih baik karena dia double coated. Jadi ada coated yang melindungi dari vitamin K2, yang mana ada studinya perbandingan antara vitamin K2 uncoated dengan uncoated yang setelah dikombinasi dengan mineral. Setelah 1 bulan, vitamin K2 yang uncoated itu akan menurun kadarnya sekitar lebih dari 50%. Tapi kalau misalnya dengan yang coated, ini tetap terjaga sampai 50%. Dan juga tentunya vitamin K2 ini bisa digunakan untuk vegan dan juga punya sertifikat halal. Kenapa sih Vitalbond ini sering dikatakan sebagai bahan organik?
Jadi kalau misalnya kenapa Vitabond ini dikatakan sebagai bahan organik? Jadi tentu kalau misalnya kita melihat dari bahan-bahan baku yang kita gunakan, seperti misalnya vitamin D2, kemudian selenium dan zinc, itu kan yang tadi saya sebutkan sebelumnya dari yeast, yang mana peran yeast itu adalah untuk mengubah senyawa anorganik menjadi organik. Seperti contohnya kalau misalnya saya ambil itu selenium. Umumnya itu selenium kalau misalnya di pasaran, mereka menggunakan selenium dari bahan-bahan anorganik. Yang mana kalau misalnya kita konsumsi suplemen tersebut, maka hati kita itu akan bekerja sangat keras untuk mengubah senyawa anorganik menjadi organik sebelum akhirnya bisa diabsorpsi oleh tubuh. Tapi dengan adanya peran yeast ini, dia sudah mengubah senyawa anorganik tersebut menjadi senyawa organik sehingga akan lebih mudah diserap dalam tubuh. Jadi bentuk organik itu seperti selenomethionine. Nah, kemudian untuk vitamin K2-nya itu sudah merupakan dari bentuk organik. Jadi dia itu berasal dari flower oil, Geranium parmesol, yang merupakan bahan organik yang sehingga dikonsumsi dalam tubuh itu akan mudah diabsorpsi. Terima kasih Pak Andi atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari segi marketingnya. Tentunya saya sudah bersama dengan Ibu Mei, beliau selaku marketing manager dari PT Polona Nusantara. Selamat siang Bu Mei. Siang Mbak Rini. Baik, di sini boleh bantu saya untuk menjelaskan sebenarnya apa saja komposisi dari Vitalbond. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya cerita sedikit ya tentang Vitalbond ini. Vitalbond ini adalah suplemen tambahan untuk orang-orang penderita osteoporosis. Nah, di mana kandungannya adalah vitamin K2 MK7 yang dalam K2 MK7 itu dia itu menaquinone yang digunakan sebagai penunjang pengobatan osteoporosis. Kemudian selain itu kandungan yang lain adalah zinc, selenium, magnesium, dan kalsium. Direkomendasikan untuk siapa saja Vitalbond itu dan apa saja kelebihan Vitalbond, dibantu dijelaskan ya Bu Mei. Kelebihan Vitalbond ini adalah dia gugusnya itu komposisinya dari organik, bahan-bahan organik. Jadi aman digunakan untuk pasien-pasien yang udah tua, kemudian pasien-pasien yang tidak mau mengkonsumsi bahan kimia, kemudian anak-anak dalam masa pertumbuhan yang artinya mereka udah bisa meminum kapsul. Kemudian hal lain yang dari Vitalbond ini adalah kita fokus kepada pasien-pasien yang vegan. Artinya teman-teman kita yang vegan, teman-teman kita yang vegetarian aman mengkonsumsi ini karena free animal. Dan itu udah dibuktikan, kita udah dapat sertifikasi dari International Vegan Society. Kemudian tentunya juga kita halal produk dan udah di-approval sama BPOM. Sebenarnya hal atau strategi apa saja yang akan dilakukan supaya Vitalbond itu lebih dikenal oleh masyarakat? Strategi-strategi yang kami kerjakan untuk sukses dari Vitalbond ini adalah kita mengkampanyekan tulang dan sendi yang sehat, kemudian kita bekerja sama dengan Vegan Asosiasi Indonesia, kemudian beberapa komunitas pasien-pasien yang lebih cenderung ke produk-produk organik, dan tentunya kita berharap dengan komposisi yang terbaik dari kami punya dari Vitalbond ini bisa membantu teman-teman yang vegetarian atau vegan dan teman-teman yang concern dengan produk-produk kimiawi. Nah, ini adalah solusinya, yaitu kandungannya K2 MK7, kemudian selenium, zinc, magnesium, dan pembungkus kapsulnya itu dari red algae. Semoga dengan adanya Vitalbond ini bisa mengatasi kondisi osteoporosis. Hal lain dari Vitalbond, isi dalam satu botol ini 60 kapsul, jadi bisa diminum 1 kali sehari, jadi bisa untuk 2 bulan. Dan boleh buat sekeluarga juga minum ini, lebih hemat. Dan harganya tidak terlalu signifikan ya dengan komposisi yang ada. Boleh teman-teman
kita ada di medsos, ada di e-commerce, di Shopee atau Tokopedia, ada juga IG dari perusahaan kami yaitu PT Pulona. Kita juga ada sharing posting di situ. Dan nanti teman-teman bisa saksikan kita ada live di DAI TV dengan Dr. Hussein yang beliau adalah pakar organik untuk produk-produk suplemen dan vitamin. Itu aja dari kami PT Pulona Indonesia dengan produk kami Vitalbond, nyaman dikonsumsi untuk pasien vegan, kemudian orang-orang yang osteoporosis, orang-orang yang dalam segi pertumbuhan tulang dan sendinya. Terima kasih Mbak Rini. Terima kasih Bu Mei atas penjelasannya. Semoga Vitalbond bisa semakin cepat berkembang di masyarakat. Mengingat tentunya banyak manfaat dan kelebihan produk yang luar biasa untuk dikonsumsi dari kalangan muda sampai dengan tua, untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya.